Dampak tersembunyi dari kebiasaan mengeluh. Saat kita terperangkap dalam siklus mengeluh, yang kita lakukan bukan sekadar meluapkan rasa tidak puas. Kita sedang menenun jejaring pola mental, arus energi, bahkan realitas fisik yang semakin menancapkan akar ketidakbahagiaan dalam kehidupan kita sendiri. Mengeluh dan cara ia membentuk otak neuroscience mengungkapkan bahwa otak kita luar biasa lentur. Setiap kebiasaan berpikir memahat jalur-jalur baru dalam struktur saraf. Setiap kali kita melontarkan keluhan, kita mengukuhkan jalur-jalur pesimisme, membuatnya menjadi respons utama yang semakin sukar diluruskan. Jangan anggap satu keluhan hanyalah sebaris kata, "Dunia memusuhi saya." Hidup terlalu berat. Apapun yang kulakukan selalu gagal. Repetisi seperti ini, hari demi hari, membentuk labirin keyakinan yang sulit ditembus. Realitas yang pahit itu, perlahan, terasa seperti takdir yang pasti. Mengeluh melemahkan energi jiwa. Berbagai ajaran spiritual memahami bahwa energi selalu bergerak kemana atensi diarahkan. Fokus kita adalah pupuk bagi apa yang berkembang di dunia batin. Saat kita mengeluhkan kekurangan atau kesulitan, energi mengalir ke ladang kesedihan dan hambatan. Gambarkan seseorang yang tak henti mengeluhkan pekerjaannya. Setiap kalimat mempertebal lapisan kebencian pada rutinitasnya. Dalam pandangan energi, itu seperti mengguyur bibit gelap hingga akarnya menjerat seluruh kesadaran. Sebaliknya, mereka yang menyadari arus energinya memahami, keluhan adalah celah tempat kekuatan pribadi menguap. Mereka memilih mengalihkan tenaga ke dalam aksi, penerimaan, atau upaya perubahan yang lebih bijaksana. Dampak keluhan pada emosi dan tubuh mengeluh bukan hanya soal kepala. Ia merasuki emosi dan jasad, menimbulkan stres, memicu lonjakan kortisol, dan lambat laun meruntuhkan pertahanan tubuh terhadap penyakit. Kebiasaan mengeluh yang kronis akan meresap menjadi kecemasan dan kemurungan. Lapisan demi lapisan narasi suram menyesaki pikiran. Dalam praktik timur seperti Qigong atau Ayurveda, keluhan dipandang sebagai hambatan energi yang mengganggu harmoni tubuh. Setiap ekspresi keluhan melepas kekuatan hidup. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya kita berpaling dari pola ini dan mulai mengarahkan arus batin ke arah yang memberdayakan? Disinilah kita perlu menelusuri prinsip transformasi energi, menyulap keluhan menjadi kekuatan. Mari kita telusuri jalurnya. Energi di balik keluhan. Pikiran sebagai pencipta padang realitas. Setiap lintasan pikiran, gejolak emosi, setiap getar kata yang dilafalkan, sesungguhnya adalah getaran energi yang mengukir kenyataan, bukan hanya di dalam, tapi juga ke sekeliling kita. Ketika kita mengeluh, kita tidak sekadar mengungkapkan kekecewaan. Kita memancarkan sinyal, meresonansikan pengalaman kelabu ke ruang hidup kita. Hukum resonansi, bagaimana keluhan memperbesar energi negatif. Dalam pandangan fisika kuantum dan kebijaksanaan energi, kita mengenal prinsip resonansi. Segala hal yang kita beri atensi akan mempertemukan kita dengan getaran sejenis. Terus-menerus berkeluh tentang masalah, maka energi sempit dan penderitaan akan semakin berkembang. Mengeluhkan perilaku orang lain, hubungan pun terjebak dalam lingkar konflik dan kerenggangan. Mengeluh tentang hidup yang tak adil, persepsi itu makin nyata dan sulit diguncang. Ini bukan sekadar konsep metafisik. Psikologi juga sudah membuktikan pola fokus membentuk pengalaman. Hukum cermin, alam semesta. Sebagai refleksi batin, tradisi esoterik menuturkan hukum pantulan. Realitas luar menampakkan wajah halus pikiran kita. Mereka yang sering menggugat dunia yang penuh manusia negatif, tanpa sadar kerap menjadi sumber suasana muram itu sendiri. Siapa yang tenggelam dalam anggapan dunia
selalu muram, akan berhadapan dengan lebih banyak peristiwa yang memperkuat keyakinan semacam itu. Energi yang kita pancarkan kembali bergaung pada kita, seperti gema jauh di lembah sepi. Energi kolektif, penyebaran getaran keluhan. Pernahkah Anda memasuki ruangan yang penuh amarah sebelum apapun terucap? Atmosfernya kental, bisa dirasakan. Perasaan dan pikiran kita tak terbendung hanya dalam diri. Mereka menular dan meresap ke dalam relasi dan lingkungan. Tempat kerja yang dihujani keluhan akan terasa menyesakan dan penuh tekanan pembatas. Kebiasaan mengeluh dalam keluarga bisa mengalir tanpa sadar ke generasi berikutnya, mewariskan pola kesengsaraan. Jika masyarakat dipenuhi energi keluhan, budaya ketidakpuasan tercipta, membatasi pertumbuhan bersama. Jadi mengeluh bukan sekadar masalah pribadi, itu memperkuat pusaran energi negatif yang menjerat dunia tempat kita hidup. Namun ada jalan keluar, bukan dengan menekan emosi, melainkan menghadirkan respons baru atas kenyataan yang kita temui. Mari kita selami bagaimana mentransformasi energi keluhan menjadi kekuatan perubahan yang sesungguhnya. Mengalihkan energi negatif menjadi daya kreasi. Jika mengeluh mengurung kita dalam lingkaran getaran rendah, solusi sejatinya bukan cuma berhenti, melainkan mengganti pola itu dengan getaran yang lebih utuh, sinkron dengan energi penciptaan. Setiap pikiran dan perasaan adalah benih. Apa yang kita rawat dalam batin, tertanam sebagai kenyataan esok hari. Kesadaran, menyaksikan pola dalam diri. Langkah pertama ke arah transmutasi adalah menjadi pengamat. Seberapa sering kita terjebak mengeluh? Teliti ucapan yang keluar. Seringkah kita menyorot kekurangan dibandingkan mensyukuri keberlimpahan kecil? Cermati langkah batin. Saat diuji masalah, apakah spontan mengeluh atau mencoba menafsirkan makna lebih dalam? Perhatikan getarannya ke sekitar. Apakah kita menebarkan aura yang mengangkat atau justru menyeret ke bawah? Kesadaran jernih inilah gerbang keluar dari siklus keluhan. Mengalihkan energi, pilihan dalam setiap keluhan. Setiap kali keluhan menyapa lidah, kita punya dua jalan. Apakah kita terseret menjadi reaksi otomatis, atau kita memilih momen ini untuk bangkit menjadi pencipta, merespon secara sadar? Daripada berseloroh, hari ini sungguh mengecewakan. Tanyakan, pelajaran apa tersembunyi di balik hari ini? Daripada terjebak dalam, aku membenci pekerjaanku, ubah menjadi, langkah apa yang bisa kulakukan untuk merintis jalan baru? Keluhan selalu penanda. Jiwa meminta perubahan, dan segala perubahan bermula dari area terdalam dalam diri. Syukur, penggeser getaran menuju harmoni. Rasa syukur adalah gelombang halus yang langsung menetralkan, bahkan membalikkan energi keluhan. Dalam tradisi esoterik, syukur dipandang sebagai kunci ke gerbang kelimpahan. Kenapa? Saat pikiran kita berlabuh pada hal-hal yang sudah ada, kita memberitahu semesta bahwa kita telah cukup, dan hukum resonansi akan menghadirkan lebih banyak kebaikan. Cobalah, sambut pagi dengan 3 hal yang layak disyukuri hari itu. Tiap kali godaan mengeluh datang, tanyakan, apa kebaikan tersembunyi di balik situasi ini? Lihat setiap tantangan sebagai peluang, bahkan penderitaan membawa mutiara kebijaksanaan yang tak kasat mata. Syukur bukan sekadar mantra positif, ia adalah instrumen yang benar-benar mengalihkan getaran hidup, meningkatkan energi bersama. Jadilah sumber cahaya. Karena getaran bersifat menular, setiap manusia bertanggung jawab atas frekuensi yang ia tebarkan ke dunia. Alih-alih memaki keadaan dunia, tanyakan, apa yang dapat kulakukan, meski sangat kecil, untuk membuat sesuatu lebih baik? Daripada menyeret percakapan ke ranah keluhan, lebihkan waktu menghadirkan wacana yang membangun. Berusahalah menjadi pusat energi positif di lingkunganmu, bukan menutup mata dari realitas.
namun memilih secara sadar menciptakan realitas baru yang lebih beradab dan terang. Kita adalah penulis realitas pribadi, namun juga simpul dalam jaringan energi bersama yang membentuk masa depan. Kesadaran akhir, memilih antara keluhan atau kekuatan. Setiap kata yang dieluarkan adalah seperti mantra. Semua pikiran adalah benih subur. Setiap rasa adalah getaran yang membangun medan nyata hidup kita. Kita bisa memilih untuk terus-menerus melemahkan diri dalam keluhan, mengulangi narasi lama yang menguras sukma. Namun kita juga bisa memilih untuk terbang ke level kesadaran yang lebih tinggi. Di sana, kata dan pikiran kita berubah menjadi tongkat sihir pencipta harmoni dan keberdayaan. Jadi, bukan lagi soal mengapa hidupku begini? Tanya baru adalah, bagaimana aku dapat menenun kehidupan yang segar? Pada akhirnya, bukan keadaan di luar yang menentukan nasib, melainkan cara kita menyambut dan meresponsnya. Menjadikan keluhan sebagai mukjizat. Kuasa rasa syukur. Bila keluhan adalah undangan gelombang negatif, syukur adalah jawabannya. Ia tak cuma menenangkan badai, melainkan membalik angin menuju perairan terang. Berbeda dengan keluhan yang mencuri tenaga, syukur memperluas cakrawala energi. Ia mengangkat frekuensi, mengubah rasa kekurangan menjadi cukup, kemarahan menjadi penerimaan, menyerah pada arus kehidupan, dan mulai berdansa bersamanya. Seperti kata Eckhart Tolle dalam The Power of Now, menerima saat kini adalah pintu pembebasan dari penderitaan. Syukur lebih dari sekadar emosi. Ia adalah keadaan jiwa yang seiring dengan harmoni semesta. Saat Anda beralih dari keluhan ke syukur, seluruh medan energi Anda berubah arah. Tak lagi melawan kehidupan, Anda mulai bersatu dengannya. Frekuensi hidup meninggi, auramu menjadi benteng yang tak mudah dirasuki negativitas. Hidup mengalirkan lebih banyak kebaikan. Apa yang Anda rawat tumbuh berlipat ganda. Namun, bagaimana membebaskan diri dari lingkaran keluhan dan membangun jiwa yang bersyukur? Kuncinya terletak pada latihan-latihan sederhana, namun menghunjam dalam, menggeser getaran, hingga syukur menjadi ritme dasar keseharian. 3 latihan praktis untuk membebaskan diri dari keluhan. Mengubah kebiasaan mengeluh tidak terjadi karena paksaan, melainkan dari praktik sadar dan berkesinambungan. Setiap kali memilih syukur ketimbang keluhan, Anda membentuk ulang jalur di otak, menyelaraskan lapisan energi, serta membangun kenyataan baru yang lebih cerah. 1. Pernafasan sadar. Putuskan pola sebelum berakar keluhan, sering hadir tanpa sadar, refleks otomatis yang tumbuh bertahun-tahun. Triknya, cegat sebelum ia tumbuh jadi ombak besar. Saat dorongan mengeluh tiba, tarik nafas panjang. Biarkan ketegangan luruh dari tubuh. Tarik nafas kedua. Hadirkan penuh kesadaran di sini dan sekarang. Tarik nafas ketiga. Bisikan afirmasi syukur dalam jiwa. Aku memilih untuk mengalihkan energiku. Ada hikmah yang bisa aku terima hari ini. Aku rela melepaskan yang tak mampu kuubah. Langkah sederhana ini memutus rantai negatif sebelum ia menguasai hidup Anda. 2. Jurnal syukur. Latih pikiran melihat kelimpahan. Menulis setiap rasa syukur, sekecil apapun, membentuk pengaruh biologis dan energi yang nyata. Penelitian membuktikan praktik ini melatih otak mendarat pada kebaikan, bukan kekurangan. Mengukir jalur saraf optimisme dan daya tahan jiwa, mengubah getaran ke tingkat kebajikan dan kelimpahan. Caranya sederhana. Setiap malam, tuliskan 3 hal paling layak disyukuri hari itu. Semakin spesifik, semakin besar kekuatan transformasinya. Lambat laun, pikiran otomatis mencari keindahan. Dalam segala sesuatu alih-alih terjebak pada krisis. 3.
Visualisasi energi syukur, benamkan frekuensi baru ke dalam aura. Ruang energi kita sangat responsif pada kekuatan imajinasi. Lewat visualisasi, syukur tak sekadar dimaknai, namun mengalir dalam medan hidup sehari-hari. Lakukan sebelum tidur atau saat pagi. Pejamkan mata, hadirkan satu momen paling layak disyukuri. Rasakan kehangatan syukur menyebar dari dada, mengalir ke seluruh penjuru tubuh. Bayangkan energi ini berkobar terang, menjadi pelindung yang menebarkan kemudahan, menutup celah gelap, dan membujuk lebih banyak hal baik untuk datang. Syukur pun berubah dari sekadar emosi menjadi medan energi yang benar-benar membentuk ulang hidup Anda. Penutup, pilih hidup dengan getaran tinggi. Pada awalnya, meniti jalan syukur barangkali terasa berat, bagai berenang menembus arus deras. Namun sesungguhnya, keluhanlah yang menjadi bentuk perlawanan terbesar selama ini. Semakin sering syukur dipilih, semakin alami ia bersemayam dalam jiwa. Dan dalam transisi itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pintu kemungkinan terbuka lebar. Hubungan mencari titik temu. Energi Anda menarik lebih banyak keberuntungan. Pikiran bening, ringan, dan siap menghadapi segala potensi. Sebab, syukur bukan cuma kebiasaan. Ia portal menuju lapisan kesadaran yang lebih dalam, lebih luas. Jadi pertanyaan sejati bukan lagi, mengapa aku harus berhenti mengeluh? Tetapi, sejauh mana aku bisa mencipta, menikmati dan tumbuh? Jika aku benar-benar merangkul kehidupan, bukan menolaknya. Dan segalanya bermula dari kata selanjutnya yang Anda ucapkan. Jika Anda merasakan perubahan atau ingin menelusuri jalan ini bersama, bagikan cerita Anda di kolom komentar dan beri saluran ini dukungan dengan subscribe agar lebih banyak jiwa mendapatkan cahaya transformasi. Terima kasih telah hadir dan hingga jumpa di perjalanan berikutnya.